Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu apa sih? Perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang mempunyai nilai yang sama. Beberapa perbandingan yang mempunyai nilai yang sama. Seperti apa perbandingan senilai itu? Nah, contohnya nih, saat kita mengendarai sepeda motor, kita sedang melakukan perjalanan nih, misalkan kita melakukan perjalanan sejauh 5 km. Nah, itu kita membutuhkan bensin 2 liter. Namun saat kita melakukan perjalanan atau berkendara sejauh 10 km, berarti kan perjalanannya semakin jauh nih, tadinya 5 km, terus kita mau melakukan perjalanan selama 10 km, maka BBM yang dibutuhkan juga akan semakin besar atau semakin banyak. Jadi kalau perjalanannya semakin jauh, semakin besar, maka BBM yang diperlukan juga semakin besar. Nah, itulah yang dinamakan perbandingan senilai. Jika perubahan semakin besar, maka akibatnya juga akan semakin besar. Oke, perubahannya tadi apa? Perubahannya tadi jarak tempuhnya semakin jauh, akibatnya bensinnya juga atau BBM-nya juga semakin banyak yang dibutuhkan. Perbandingan senilai kita notasikan seperti ini ya. Tadi jika kita berjalan sejauh 5 km, maka BBM yang dibutuhkan 2 liter. Jika kita berjalan sejauh 10 km, maka BBM yang dibutuhkan ini juga akan semakin besar. Jadi jika perubahannya di sini semakin besar, maka akibatnya di sini juga semakin besar atau semakin bertambah juga. Gitu. Itu namanya perbandingan senilai. Maka dapat dirumuskan A per B sama dengan P per I. Contohnya, contoh 1. Contoh ya, supaya lebih jelasnya. Sebuah perusahaan konveksi mampu memproduksi sebanyak 150 potong. Selama 5 hari. Terus berapa banyak jumlah pakaian yang mampu diproduksi selama 20 hari? Hari itu berarti kan yang di sebelah kanan. Yang ditanyakan kan ini, ya kan? Kalau selama waktunya itu lebih lama, maka jumlah yang diproduksi juga akan semakin banyak. Jika waktunya ini semakin lama, maka yang diproduksi juga akan semakin banyak. Kalau sini bertambah, sebelah kiri juga bertambah, berarti perbandingan senilai. Apa tadi perbandingannya? 150 per X sama dengan 5 per 20. Atas per bawah sama dengan atas per bawah juga. Kemudian kita kali silang. X kali 5, 5X sama dengan 150 kali 20. Maka X-nya 150 kali 20 per 5. Kita bagi 20 bagi 5,
150 kali 4 600. Maka selama 20 hari konveksi tersebut dapat memproduksi sebanyak 600 potong pakaian. Contoh yang kedua. Biaya penginapan di suatu hotel untuk 3 hari itu adalah 330.000. Pak Didi menginap di hotel tersebut selama 7 hari. Berapa biaya penginapan yang harus Pak Didi bayar? 3 hari dia menginap, biayanya 330.000. Terus selama 7 hari dia harus bayar berapa? Jika harinya semakin bertambah, maka biaya yang dikeluarkan selama menginap dia semakin bertambah, berarti biaya yang dikeluarkan atau biaya yang dibayarkan dia bertambah atau berkurang? Bertambah, karena sama-sama bertambah berarti dia perbandingan senilai. 3/7 sama dengan 330.000 per X. Kita kalikan 3 kali X, 7 kali 330.000. X nya berarti 7 kali 330.000 per 3. 330.000 dibagi 3, 110.000. 110.000 kali 7, 770.000. Maka biaya yang dikeluarkan Pak Didi selama dia menginap 7 hari adalah 770.000. Contoh ketiga. Seorang peternak memiliki persediaan makanan 15 kantong untuk 20 ekor kambing. Jika peternak tersebut membeli 8 ekor kambing, maka berapa kantong makanan yang dibutuhkan? Belas kantong ekor 15 kantong untuk 20 ekor ya. Kalau dia beli lagi 8 ekor, berarti kambingnya jadi berapa? 28 ekor. Maka banyak makanan yang dibutuhkan berarti kan juga akan semakin banyak. Karena kambingnya juga semakin banyak, maka itu adalah perbandingan senilai. 15 per X sama dengan atas per bawah sama dengan atas per bawah. Kalikan silang. 15 kali 28 sama dengan 20 kali X.
15 kali 28 dibagi 20. Kita bagi 5, 4, kita bagi 5, 3. Bagi 4, 1, bagi 4, 7. X-nya berarti 3 kali 7, 21. Maka banyak kantong makanan yang dibutuhkan sebanyak 21 kantong. Oke, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan yang mempunyai nilai saling berkebalikan. Kalau yang tadi perbandingan senilai itu yang nilainya sama, jadi 2/3 itu nilainya sama dengan 4/6, nilainya sama dengan 8/12, sama dengan 20/30, dan seterusnya. Kalau perbandingan berbalik nilai itu saling berkebalikan, jadi 4/6 itu saling berkebalikan nilainya dengan 24/16, karena 4/6 itu jika disederhanakan itu 2/3. Kalau 24/16 itu jika disederhanakan adalah 3/2, maka mereka saling berkebalikan, 2/3 dan 3/2. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, contohnya untuk perbandingan berbalik nilai itu seperti apa? Seorang peternak, jika kita melihat seorang peternak dengan persediaan makanan, bukan seorang peternak dengan persediaan makanan. Misalkan seorang peternak itu mempunyai 5 ekor ternak yang mampu menghabiskan persediaan makannya itu selama 1 minggu. Jika hewan ternaknya itu bertambah, misalkan jadi 8 ekor lah gitu, maka persediaan makanannya habisnya akan semakin cepat. Jadi hewan ternaknya semakin bertambah, persediaan makanannya habisnya semakin cepat, atau semakin harinya semakin berkurang. Yang tadinya 7 hari atau 1 minggu mungkin bisa jadi 5 hari, 4 hari, atau 3 hari jika ternaknya semakin bertambah. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu dapat kita rumuskan kebalikannya. Kalau yang senilai tadi atas per bawah sama dengan atas per bawah, kalau berbalik nilai itu kebalikannya, jadi atas per bawah sama dengan bawah per atas. Misalnya seperti ini, atas per bawah sama dengan bawah per atas. Jadi A per B sama dengan Hi per P, bukan P per Hi tapi Hi per P. Kata kuncinya, jika yang sebelah kiri penyebabnya itu semakin bertambah, akibatnya dia akan semakin berkurang. Hewan ternaknya semakin bertambah, maka persediaan makan ini habisnya akan semakin cepat, harinya akan semakin berkurang, atau sebaliknya. Contohnya, seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Masing-masing mendapat 4 potong kue. Dua 8 anak ya. Masing-masing dapat 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan ke 16 anak aja, maka potongan kue yang akan didapat dia semakin banyak atau semakin sedikit. Kalau orangnya dia semakin sedikit, maka kue yang didapat semakin banyak. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. 28 per 16 atas per bawah sama dengan bawah per atas, X per 4. Kita kali silang. 28
kali 4 sama dengan X kali 16. Maka X-nya 28 kali 4 dibagi 16. Kita coret-coret ya. 16 bagi 4 4 bagi 4 1, 28 bagi 4 7. Nah, maka masing-masing anak dapat 7 potong kue. Lanjut kita ke contoh 2. Contoh 2, seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. 20 ekor kambing selama 16 hari atau untuk 16 hari. Kemudian peternak membeli lagi 4 ekor. Yang tadinya 20 ekor, dia beli lagi 4 ekor. Berarti totalnya sebanyak 24 ekor kambing. Maka persediaan makanannya akan habis selama berapa hari? Jika banyaknya ternak itu semakin bertambah, maka persediaan makanannya semakin cepat habisnya. Maka harinya semakin pendek, berkurang. Nah, kemudian berarti dia termasuk perbandingan berbalik nilai. Apa tadi perbandingan berbalik nilai? Atas per bawah sama dengan bawah per atas. Kita kali silang. 20 kali 16 sama dengan 24 kali X. Berarti X-nya 20 kali 16 per 24. Coret-coret, kita sederhanakan. Kita bagi 4. Bagi 4 5, bagi 4 6 ya. Sorry tadi ada kesalahan ya. Jadi 20 ekor itu dihabiskan selama 18 hari. 18 hari ya, berarti 20 kali 18. Kita coret-coret, kita sederhanakan, kita bagi 4, 18 bagi 6, 1, ini 3, 5 kali 3, 15 hari. Jadi 24 ekor ayam, 24 ekor kambing atau ternak, persediaan makanannya akan habis selama 15 hari.